touch, I could with just one touch, I could feel my body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok PKL di Gendistuf. Nama saya Siti Raila Nurila dan teman saya Nurjana, Anya Anjali. Kami adalah siswa yang telah melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL selama 4 bulan di Gendistuf. Gendistuf adalah usaha kuliner yang bergerak di bidang jajanan kekinian. Menu yang tersedia antara lain yaitu seblak, bakso aci, milada, dan masih banyak lainnya. Usaha ini cukup diminati oleh kalangan remaja maupun masyarakat sekitar karena memiliki cita rasa yang khas, pilihan tingkat kepedasan yang bervariasi, serta harga yang terjangkau. Selain itu, proses pengolahan makanan dilakukan secara langsung sehingga kebersihan dan kualitas produk tetap terjaga. Gendistuf mulai berdiri pada tahun 2020. Awal mula berdirinya berawal dari ide sederhana untuk membuat dan menjual milada. Nama dan konsep milada ini murni berasal dari inspirasi sendiri. Dengan penuh semangat dan tekad, usaha ini mulai dirintis dari nol. Pada awal berjualan, milada mendapat respon yang sangat baik dari pelanggan. Bahkan, dalam satu hari pernah mencapai hingga 300 porsi. Hal ini menjadi motivasi besar untuk terus mengembangkan usaha. Seiring berjalannya waktu, menu pun mulai ditambah. Dari yang awalnya hanya satu menu, kini Gendistuf memiliki banyak variasi makanan. Pada awalnya, penjualan dilakukan secara online melalui Facebook. Dari sana, pelanggan semakin bertambah hingga akhirnya usaha ini berkembang menjadi sebuah kedai. Saat ini, kedai Gendistuf buka setiap hari mulai pukul 11 siang hingga pukul 5 sore. Sebagian besar pelanggan masih banyak yang memesan secara online. Namun, pembelian secara offline di kedai juga cukup ramai. Alhamdulillah, baik penjualan online maupun offline sama-sama memberikan hasil yang baik dan terus berkembang hingga sekarang. Video ini kami memilih niche proses produksi milada. Kami memilih milada karena menu ini merupakan salah satu menu andalan di Gendistuf dan banyak diminati pelanggan. Selain itu, proses pembuatannya memiliki tahapan yang jelas, mulai dari persiapan bahan hingga penyajian, sehingga sangat sesuai untuk dijadikan bahan pembelajaran selama PKL. Pada video ini, kami akan membahas pekerjaan di bagian produksi, khususnya proses pembuatan milada, mulai dari persiapan bahan dan alat, proses memasak, hingga penyajian kepada pelanggan. Sebelum memulai proses memasak, hal pertama yang harus diperhatikan adalah keselamatan dan kebersihan kerja. Selama berada di dapur, kami diwajibkan menggunakan pakaian yang rapi dan bersih, menjaga kebersihan. Kami juga harus berhati-hati saat menggunakan kompor dan peralatan panas seperti wajan dan spatula untuk menghindari risiko kecelakaan kerja. Bersihan area dapur juga selalu dijaga agar makanan yang dihasilkan tetap higienis dan aman untuk dikonsumsi. Peralatan yang digunakan dalam pembuatan milada antara lain kompor sebagai sumber panas, wajan untuk menumis dan mencampur bahan, spatula untuk mengaduk, panci untuk merebus mie, serta mangkok dan alat penyajian untuk menyajikan makanan. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan milada yaitu mie sebagai bahan utama, bawang putih dan kemiri yang dihaluskan sebagai dasar bumbu, cabai atau sambal halus, kecap manis dan saus sebagai penambah cita rasa, minyak untuk menumis, serta bumbu pelengkap seperti garam, gula, dan penyedap rasa sesuai takaran. Terdapat berbagai macam menu milada, seperti milada full bakso besar, milada bakso mix ceker, milada ayam geprek, milada sosis, milada bakso telur, milada tahu pangsit, dan masih banyak lainnya. Dalam satu hari, milada di Gendistuf bisa terjual sangat banyak karena rasanya yang sangat khas dan pedasnya bikin lagi. Penasaran bagaimana proses pembuatannya?
Yuk, kita lihat proses pembuatan mie lada di Candy Stuff. Langkah pertama, kita rebus air terlebih dahulu hingga benar-benar mendidih. Setelah itu, masukkan mie dan rebus kurang lebih 5 menit hingga matang. Mie direbus hingga benar-benar matang, tetapi tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras, hingga teksturnya pas dan mengembang dengan baik. Kalau mie sudah matang, kita tiriskan ke dalam wadah. Selanjutnya, tumis bawang putih dan kemiri yang telah dihaluskan ke dalam wajan yang sudah dipanaskan. Bumbu tersebut diaduk hingga mengeluarkan aroma harum sebagai tanda bahwa bumbu sudah matang dengan baik. Setelah itu, masukkan sambal atau cabai yang sudah dihaluskan, lalu aduk kembali hingga sambal tercampur rata dan matang sempurna. Selanjutnya, tambahkan bumbu seperti saus, kecap manis, roiko, gula pasir, dan garam. Semua bahan diaduk hingga tercampur rata sehingga menghasilkan bumbu yang meresap dan memiliki cita rasa yang seimbang. Kemudian tambahkan sedikit air agar bumbu lebih menyatu dan tidak terlalu kering. Aduk kembali hingga semua bahan tercampur dengan baik. Setelah bumbu siap, masukkan topping sesuai pesanan pelanggan, kemudian masukkan mie yang telah direbus sebelumnya. Aduk hingga mie dan topping tercampur merata dengan bumbu dan matang sempurna. Setelah semua bahan tercampur dan baik dan matang, mie lada siap disajikan kepada pelanggan. Sebagai kesimpulan, proses produksi mie lada di Candy Stuff dilakukan melalui tahapan yang terstruktur dan memerlukan ketelitian serta kerjasama tim. Kegiatan PKL ini memberikan gambaran nyata tentang dunia kerja, khususnya di bidang kuliner, serta membantu kami untuk mempersiapkan diri untuk masa depan. Adapun saran yang dapat kita sampaikan, semoga Candy Stuff dapat terus mempertahankan kualitas rasa, kebersihan, serta pelayanan kepada pelanggan agar tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Selain itu, kami berharap kegiatan PKL seperti ini dapat terus dilaksanakan agar siswa dapat memperoleh pengalaman kerja yang bermanfaat dan menambah wawasan sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada pihak Candy Stuff dan semua pihak yang telah memberikan kami bimbingan serta kesempatan selama kegiatan PKL berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.